Bayangkan sebuah situasi di mana kamu terjebak di dalam labirin bawah air yang gelap gulita, terkunci di dalam perut bumi tanpa tahu jalan keluar, sementara isi tabung oksigenmu perlahan-lahan menipis menuju angka nol. Di dalam kegelapan abadi itu, kamu tidak sendirian. Ada sesosok makhluk predator purba yang telah beradaptasi menjadi mesin pembunuh berdarah dingin, mengintai setiap embusan napasmu dari balik bayang-bayang. Mereka tidak bisa melihat, tetapi pendengaran mereka luar biasa tajam. Satu ria air yang salah, satu jeritan kepanikan, atau satu kepakan sirip yang terlalu keras akan menjadi undangan kematian yang instan. Di tempat sedalam ini, tidak ada cahaya matahari yang bisa menembus, tidak ada sinyal ponsel untuk meminta bantuan, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendengar jeritan minta tolongmu saat tubuhmu perlahan-lahan dicabik-cabik. Inilah sebuah awal dari mimpi buruk terdalam yang harus dihadapi oleh sekelompok remaja, di mana sebuah liburan yang menyenangkan berubah menjadi perjuangan hidup dan mati yang sangat brutal di bawah permukaan bumi. Kisah mengerikan ini berpusat pada kehidupan seorang gadis remaja bernama Mia. Di sekolahnya, Mia adalah sosok yang terasingkan. Seorang gadis pendiam yang kerap menjadi target perundungan oleh teman-teman sekelasnya yang merasa lebih populer. Kehidupan di rumahnya pun tidak jauh lebih baik. Mia tinggal bersama ayahnya, Grant, ibu tirinya yang bernama Jennifer, dan saudara tiri perempuannya yang bernama Sasha. Hubungan antara Mia dan Sasha terbilang sangat canggung dan dingin. Sasha yang populer di sekolah cenderung menjaga jarak dan enggan mengakui Mia sebagai saudaranya di depan umum, yang membuat Mia semakin merasa kesepian dan tidak diinginkan. Ayah mereka, Grant, adalah seorang arkeolog bawah air yang sangat berdedikasi. Saat itu, Grant sedang memimpin sebuah proyek ekspedisi besar untuk meneliti dan memetakan sebuah kota kuno suku Maya yang tenggelam di dalam kompleks gua bawah air yang dikenal sebagai cenote. Hey, I almost forgot to show you guys a seal. Got lost in the tunnels. New passageway. It means that there's this team of archaeologists. Proyek ini sangat menyita waktu Grant, namun ia tetap menyadari keretakan hubungan di antara kedua anak gadisnya. Demi mencairkan suasana dan mendekatkan mereka, Grant berinisiatif mengatur sebuah perjalanan khusus di akhir pekan, yaitu tur kapal untuk melihat dari dekat aktivitas hiu putih besar di laut lepas. Grant berharap pengalaman luar biasa ini bisa memicu obrolan dan membangun ikatan emosional di antara Mia dan Sasha. Namun, rencana akhir pekan yang telah disusun rapi oleh Grant itu seketika berubah haluan. To a place that no tourist would ever find in a million years. Come on. Ketika Mia dan Sasha sedang bersiap-siap di area dermaga, dua teman dekat Sasha yang berjiwa bebas dan menyukai tantangan, yaitu Alexa dan Nicole, datang menghampiri mereka menggunakan mobil. Alexa dan Nicole menganggap bahwa tur melihat hiu putih besar yang diatur oleh ayah mereka adalah aktivitas turis yang sangat membosankan dan terlalu diatur. Mereka kemudian menawarkan sebuah alternatif yang jauh lebih menantang dan eksklusif. Alexa menceritakan bahwa mereka mengetahui sebuah lokasi rahasia, sebuah cenote tersembunyi yang belum terjamah oleh turis manapun dan tidak ada di dalam peta wisata. Menariknya, cenote rahasia ini juga merupakan salah satu pintu masuk alternatif menuju situs kota kuno Maya yang saat ini sedang diteliti oleh Grant dan timnya. Tergiur oleh petualangan yang menjanjikan kebebasan dan keseruan, Sasha langsung setuju untuk ikut. Mia awalnya merasa ragu dan ingin menolak karena menganggap tindakan ini berbahaya dan melanggar rencana ayahnya. Namun Nicole dan Alexa terus mendesak, dan Sasha memberikan tatapan yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa Mia hanya akan menjadi perusak suasana jika ia menolak. Demi bisa diterima di lingkungan pertemanan tersebut dan tidak ingin terus-menerus dianggap sebagai beban, Mia akhirnya mengalah dan memutuskan untuk ikut bersama mereka.
Keempat gadis remaja itu pun berkendara menuju pedalaman hutan tempat cenote rahasia itu berada. Setibanya di lokasi, keraguan Mia seketika sirna digantikan oleh rasa takjub yang luar biasa. Tempat itu benar-benar sangat indah. Sebuah danau kecil di dalam gua terbuka dengan air yang sangat jernih seperti kristal dan dikelilingi oleh tebing-tebing batu yang hijau. Suasananya begitu tenang dan damai, seolah-olah dunia luar yang penuh masalah telah menghilang. Di tengah cenote tersebut, mereka menemukan beberapa set peralatan menyelam, termasuk tabung oksigen, masker, dan pakaian selam lengkap yang sengaja ditinggalkan oleh para asisten Grant untuk persiapan operasional ekspedisi keesokan harinya. Whoa. Is this the entrance to the city? So what are we waiting for? Melihat peralatan yang menganggur itu, jiwa petualang Alexa dan Nicole kembali bergejolak. Alexa mengusulkan agar mereka memakai peralatan tersebut dan melakukan penyelaman singkat di sekitar permukaan air. Ia meyakinkan yang lain bahwa mereka hanya akan turun beberapa meter saja ke bawah untuk melihat sekilas pintu masuk kota kuno Maya yang legendaris, kemudian langsung naik kembali sebelum ada petugas atau asisten Grant yang datang. Rasa penasaran yang besar akhirnya mengalahkan akal sehat mereka. Satu persatu, keempat gadis itu mulai mengenakan peralatan selam yang sebenarnya berukuran terlalu besar untuk mereka, tanpa menyadari bahwa tindakan ceroboh ini adalah tiket satu arah menuju neraka bawah air. Mereka berempat kemudian melompat ke dalam air yang sejuk dan mulai menyelam perlahan ke dasar cenote. Di sana, mereka menemukan sebuah celah sempit di antara batuan gua yang menjadi gerbang masuk menuju ruang bawah tanah yang sangat luas. Begitu melewati celah tersebut, pemandangan di hadapan mereka langsung berubah menjadi sebuah mahakarya arsitektur kuno yang sangat megah, sekaligus mistis. Mereka benar-benar berada di dalam kota kuno suku Maya yang telah tenggelam dan terkubur oleh endapan air selama berabad-abad. Di sekeliling mereka berdiri pilar-pilar batu raksasa yang dipenuhi ukiran rumit, tangga-tangga besar yang menuju ke kegelapan, patung-patung dewa kuno yang menyeramkan, serta altar-altar batu tempat pengorbanan manusia di masa lalu. Menggunakan lampu senter mereka, keempat gadis ini menjelajahi ruang demi ruang dengan perasaan campur aduk antara kagum dan merinding. Mereka merasa sangat beruntung bisa melihat keindahan tersembunyi ini secara langsung, tanpa harus menjadi arkeolog profesional. Namun, atmosfer magis itu tidak bertahan lama karena bahaya yang sebenarnya sedang mengintai di balik pilar-pilar batu yang runtuh. Saat mereka menjelajah semakin jauh ke dalam salah satu koridor sempit di labirin kota kuno tersebut, mereka dikagetkan oleh kemunculan seekor ikan kecil yang memiliki bentuk aneh dan mengerikan di dekat sebuah altar. Nicole yang terkejut dan refleks mencoba menghindar, bergerak terlalu agresif hingga tubuh dan tabung oksigennya menyenggol salah satu pilar batu kuno yang kondisinya sudah sangat rapuh karena pelapukan air. Senggolan itu berakibat fatal. Pilar batu besar itu retak dan runtuh dengan suara gemuruh yang hebat di dalam air. Runtuhnya pilar utama ini memicu reaksi berantai yang mengerikan di dalam ruangan gua. Langit-langit gua di atas mereka mulai runtuh, menjatuhkan bongkahan-bongkahan batu besar dan menghasilkan gelombang pusaran lumpur purba yang sangat tebal. Dalam hitungan detik, air yang tadinya jernih seperti kristal berubah menjadi keruh pekat dan gelap gulita. Jarak pandang mereka seketika menyusut menjadi 0%. Dalam kebutaan total dan kepanikan yang luar biasa akibat reruntuhan batu tersebut, keempat gadis ini mulai terpisah satu sama lain.
Di tengah kebingungan melintasi pekatnya air berlumpur, Mia dan Alexa secara tidak sengaja berpapasan dengan Ben, salah satu asisten Grant yang ternyata sedang berada di area tersebut untuk memetakan situs reruntuhan menggunakan tali pemandu. Pertemuan ini memercikan sedikit harapan. Ben yang terkejut melihat mereka segera menyusun rencana untuk mengumpulkan Nicole dan Sasha yang masih belum terlihat di dalam pekatnya lumpur agar ia bisa mengawal keempat remaja ceroboh itu keluar dari gua secepatnya. Namun, sebelum mereka berhasil menemukan Nicole dan Sasha, sebuah malapetaka besar datang menghantam. You're not gonna tell him, are you? Are you kidding me? Dari balik kegelapan lumpur, sesosok hiu putih purba berukuran raksasa yang telah berevolusi menjadi buta melesat dengan kecepatan menakutkan dan langsung menerkam Ben dengan brutal. Ben tewas seketika sebelum sempat memberikan perlawanan. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, Mia dan Alexa didera ketakutan yang luar biasa. Mereka berenang tanpa arah dalam kondisi panik total, hingga secara kebetulan mereka justru bertemu kembali dengan Nicole dan Sasha yang juga sedang kebingungan. Dengan napas memburu, Mia dan Alexa langsung memberitahu bahwa ada seekor hiu putih raksasa yang baru saja menghabisi nyawa Ben dan kini sedang mengintai mereka. It killed Ben! What? We have to go! Mia, what is it? There's a shark! I'm serious! Berita mengerikan itu memicu kepanikan massal pada keempat remaja tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berbalik arah dan berenang secepat mungkin menuju lorong sempit yang mereka lewati saat berangkat tadi. Sementara suara kibasan ekor hiu purba terdengar semakin mendekat di belakang mereka. There's another way through! Sang predator purba mengejar mereka dengan sangat agresif. Beruntung, ukuran tubuh hiu putih raksasa itu terlalu besar untuk bisa masuk ke dalam lorong sempit tersebut. Hiu itu menghantam pintu masuk lorong dengan kekuatan penuh berulang kali dalam upaya putus asa untuk menggapai mangsanya. Namun, hantaman masif dari hiu tersebut justru memicu petaka baru. Struktur batuan di atas lorong tidak mampu menahan beban getaran yang begitu hebat, menyebabkan langit-langit mulut lorong runtuh total dan menutup satu-satunya jalan keluar mereka menuju permukaan cenote rahasia. Keempat gadis itu kini benar-benar terjebak di dalam jebakan batu tanpa jalan pulang. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka terpaksa memutar otak dan memutuskan untuk kembali ke area dalam demi mencari jalan keluar alternatif. Mereka teringat akan tali pemandu yang sempat digunakan oleh Ben sebelum ia tewas dan mulai memahami satu fakta krusial dari serangan tadi. Hiu purba raksasa itu sepenuhnya buta dan mengandalkan indera pendengaran yang super tajam untuk melacak keberadaan mereka di dalam air. Ben, he had the guideline with him! Okay, come on, let's go! Sambil bergerak perlahan demi meminimalkan suara, keempat gadis itu terus menyusuri labirin gua hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah kantung udara di langit-langit gua. Mereka segera memunculkan kepala ke permukaan untuk bernapas secara manual. Sebuah kesempatan emas untuk menghemat sisa oksigen yang ada di dalam tabung mereka yang kian menipis. It's an air pocket. It's been here a while. We can't breathe it for long. I think we're safe here. I can't see any way out of here. Saat suasana mendadak hening, lamat-lamat mereka mendengar gema suara musik yang samar-samar merambat melalui air. Mereka menyadari bahwa suara musik itu berasal dari sistem audio milik Carl, asisten Grant lainnya yang juga sedang melakukan pekerjaan pemetaan di bagian gua yang lain. Demi menemukan titik keselamatan, Mia dengan berani mengajukan diri untuk menyelam sendirian, mencari sumber suara musik tersebut dan meminta bantuan. Namun, takdir berkata lain bagi Carl. Sebelum Mia sempat menjangkau posisinya,
Carl yang sedang fokus bekerja sama sekali tidak menyadari getaran air di sekitarnya. Hiu purba yang kelaparan telah lebih dulu melacak Carl melalui suara musik tersebut, menyergapnya dari kegelapan, dan mencabik-cabik tubuhnya hingga tewas di tempat tugasnya. Mia yang akhirnya tiba di ruangan kerja Carl seketika didera kepanikan luar biasa ketika tubuh Carl yang sudah tak bernyawa tiba-tiba mengapung dan muncul tepat di hadapannya dalam kondisi mengenaskan. Sebelum Mia sempat berteriak atau berbalik arah, ia tidak menyadari bahwa hiu purba raksasa sudah berada tepat di belakangnya, siap untuk melakukan terkaman mematikan. Namun, tepat di detik-detik paling kritis, sebuah tangan tiba-tiba menarik tubuh Mia dengan sangat cepat ke dalam sebuah celah pelindung. Sosok yang menyelamatkan Mia tidak lain adalah Grant, ayahnya sendiri. Menangis di balik masker selamnya, Mia dengan terbata-bata menceritakan semua petaka yang terjadi tentang teman-temannya dan tentang monster yang baru saja membunuh rekan kerja ayahnya. Tiba-tiba, hiu purba itu kembali berputar arah dan bersiap menerkam posisi Mia dan Grant. Beruntung, ketiga teman Mia yang menyusul ke ruangan tersebut berhasil tiba tepat waktu. Melihat Mia dalam bahaya, mereka dengan kompak membuat suara gaduh untuk mengalihkan perhatian sang hiu. Hiu buta itu seketika berbelok tajam menuju arah suara, tepat ke posisi Nicole. Dalam kondisi terdesak, Nicole yang memegang sebuah alat las bawah air yang masih menyala dengan berani mengarahkan kobaran api las tersebut ke arah wajah hiu, berhasil mengusir predator itu kembali ke kegelapan. Dengan bimbingan dan arahan dari Grant yang mengetahui seluk-beluk gua, mereka berempat akhirnya dipandu keluar menuju sebuah cenote utama yang merupakan jalur masuk resmi yang biasa digunakan oleh Grant. Harapan untuk menghirup udara bebas di daratan kini sudah berada di depan mata saat mereka tiba di dasar cenote utama. Di sana terdapat sebuah tali katrol tunggal yang menggantung dari atas tebing, menjadi satu-satunya jalur untuk memanjat keluar menuju daratan kering. Namun, tepat ketika Alexa bersiap untuk memakai tali tersebut dan memanjat, ketenangan air cenote kembali pecah. Hiu purba raksasa itu ternyata berhasil melacak pergerakan mereka dan mengikuti mereka hingga ke area cenote. Melihat air di bawahnya mulai bergolak, Nicole yang didera panik luar biasa kehilangan akal sehatnya. Ia mendorong Alexa dengan kasar dan nekat merampas tali katrol tersebut untuk memanjat sendirian, mengabaikan teriakan Grant bahwa tali itu hanya mampu menahan beban satu orang pada satu waktu. Dengan sisa tenaga yang didorong oleh rasa takut, Nicole berhasil memanjat dengan cepat hingga mencapai bibir daratan tebing atas. Namun, nasib buruk menimpanya. Batu tempat Nicole bertumpu dan berpegangan di pinggiran daratan ternyata sangat rapuh. Batu itu pecah dan terlepas dari dinding gua, membuat Nicole kehilangan keseimbangan dan jatuh terhempas kembali ke dalam air cenot dengan suara deburan yang sangat keras. Suara hantaman tubuh Nicole di permukaan air seketika memicu insting berburu sang hiu. Tanpa memberi ampun, hiu purba itu langsung muncul, menyergap Nicole dan mencabik tubuhnya hingga tewas seketika di depan mata teman-temannya yang hanya bisa menjerit histeris. Setelah menyaksikan kematian Nicole yang begitu mengerikan, suasana di dalam cenote mendadak berubah menjadi hening. Dan entah mengapa hiu purba itu tampak menghilang kembali ke kedalaman. Di saat yang bersamaan, sebuah lampu alarm penyelamat yang terpasang pada peralatan selam mereka tidak sengaja terpicu dan mulai berbunyi dengan nada yang sangat nyaring serta mengeluarkan kilatan cahaya. Anehnya, hiu tersebut tidak mendekat, yang membuat Grant dan para gadis berspekulasi bahwa
Frekuensi suara bernada tinggi dari lampu alarm itu justru membuat indera pendengaran sensitif milik sang hiu merasa terganggu dan takut. Menyadari bahwa jalur tali katrol ke atas sudah rusak dan tidak ada jalan keluar lain di tempat itu, Grant segera mengambil keputusan. Ia menjelaskan kepada 3 remaja yang tersisa bahwa satu-satunya peluang hidup adalah kembali menyelam ke dasar dan mengikuti arus laut dalam yang sangat kuat, karena arus tersebut pasti akan membawa mereka keluar menuju lautan lepas. Namun, di tengah-tengah penjelasannya yang krusial itu, hiu purba yang dikira sudah pergi tiba-tiba melesat dari dasar air dengan kecepatan luar biasa. Okay, girls, I believe in you. Sebelum ada yang sempat menghindar, hiu itu langsung menerkam Grant dari arah bawah air. Grant tewas seketika, terseret ke dalam kegelapan di depan mata Alexa, Sasha, dan Mia, anak kandungnya sendiri. Di tengah keputusasaan yang teramat dalam dan kesedihan luar biasa melihat ayahnya tewas secara tragis, Mia mencoba menguatkan hatinya. Ia mulai menunjukkan keberanian luar biasa yang tak pernah ia miliki sebelumnya, mengambil alih kendali dan mengajak Sasha serta Alexa untuk tetap maju mengikuti petunjuk terakhir yang diberikan oleh ayahnya. Ketiga gadis itu pun mulai menyelam kembali ke dalam kegelapan gua demi mencari jalur arus laut yang diceritakan oleh Grant. Benar saja, di tengah kegelapan air yang pekat, hiu purba itu kembali muncul dan mencoba menyerang mereka berulang kali. Namun, berkat suara bising dari alarm yang mereka bawa dan jaga dengan baik, mereka berhasil mengacaukan arah serangan hiu dan menghindar di detik-detik terakhir. Sesaat setelah hiu itu kembali menghilang ke dalam kegelapan, mereka mulai merasakan adanya pergerakan air yang sangat masif. Itu adalah arus laut dalam yang mulai menarik tubuh mereka. Arus tersebut sangat deras dan kuat, menyeret mereka masuk semakin dalam ke dalam lorong batu. Demi keselamatan, mereka bertiga berusaha bertahan hidup dengan memegang erat tonjolan bebatuan gua agar tidak terhisap dan terhempas ke dalam pusaran arus yang mematikan. Namun, malapetaka kembali terjadi ketika Sasha yang berusaha menyelamatkan lampu alarm yang terlepas justru kehilangan pegangannya pada batu. Tubuh Sasha seketika terseret oleh kuatnya arus. Mia dan Alexa dengan cepat menyambar tangan Sasha dan mencoba menahannya sekuat tenaga. Sayangnya, pusaran arus laut dalam itu terlalu perkasa. Pegangan tangan mereka terlepas, dan Sasha seketika hilang tertelan ke dalam kegelapan arus laut dalam yang pekat. Dengan air mata yang mengalir di dalam masker, Alexa meyakinkan Mia yang hancur bahwa Sasha kemungkinan besar sudah tewas terseret arus dan mereka harus segera melanjutkan perjalanan menghindari pusaran arus air tersebut dengan sangat hati-hati. Mia dan Alexa terus merayap maju dengan penuh kewaspadaan hingga mereka tiba di sebuah mulut gua yang menjadi tujuan akhir mereka. Namun, tepat di depan mulut gua tersebut, hiu purba itu kembali muncul secara mendadak dari arah kegelapan. Dalam serangan kilatnya, hiu itu langsung menerkam tabung oksigen yang terpasang di punggung Alexa dan menyeret tubuhnya dengan kasar. Akibat pergerakan brutal tersebut, Mia kehilangan keseimbangan dan ikut terhisap ke dalam pusaran arus air yang menderu. Di sisi lain, Alexa yang didera rasa panik dan ketakutan luar biasa karena tabungnya digigit, mengambil keputusan nekat untuk melepas seluruh masker dan perlengkapan selamnya demi bisa meloloskan diri dari cengkeraman hiu. Tindakan putus asa itu justru menjadi akhir hidupnya. Tanpa adanya masker dan pasokan udara di dalam kepungan air gua yang pekat, Alexa tidak mampu bertahan dan akhirnya tewas karena kehabisan udara serta tenggelam ke dasar gua. Sementara itu, Mia yang terombang-ambing di dalam pusaran arus yang dahsyat tiba-tiba merasakan sebuah tangan yang sangat kuat meraih dan menggenggam tubuhnya.
Ketika Mia membuka matanya, ia terkejut bukan main melihat bahwa sosok yang menyelamatkannya adalah Sasha, yang ternyata masih hidup dan berhasil bertahan dari tarikan arus sebelumnya. Kedua saudara tiri itu saling berpelukan sejenak sebelum segera mengayuh kaki mereka bersama-sama untuk berenang maju mencari jalan keluar melewati lubang gua di hadapan mereka. Where are you going? Liam! We're not gonna die down here. Namun, waktu bersenang-senang mereka tidak lama karena hiu purba yang telah menghabisi Alexa kembali muncul di belakang mereka. Mia dan Sasha berenang dengan kecepatan penuh menuju sebuah celah gua yang sangat sempit di ujung jalan. Saking sempitnya celah batu tersebut, trompi dan tabung oksigen mereka justru tersangkut di antara bebatuan, mengunci gerakan mereka tepat saat hiu mendekat. Mia! Mia! I'm scared! Saat menengok ke arah depan celah, Sasha melihat secercah cahaya matahari yang sangat terang menembus air, menandakan bahwa lautan lepas sudah berada di balik batu tersebut. Tanpa berpikir panjang dan demi keselamatan, mereka berdua sepakat untuk melepas seluruh tabung oksigen serta masker selam yang tersangkut. Dengan sisa napas terakhir di paru-paru mereka, Mia dan Sasha berenang bebas dengan sangat cepat melewati celah sempit itu, meloloskan diri menuju lautan lepas yang luas. Namun, kelegaan mereka setelah berhasil keluar dari labirin bawah tanah itu hanya bertahan beberapa detik saja. Ketika mereka berhasil berenang ke permukaan laut dan melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa mereka muncul tepat di tengah-tengah area yang sedang digunakan oleh sebuah kapal wisata komersial untuk aktivitas tur melihat hiu. Yang lebih mengerikan, para kru kapal wisata tersebut baru saja menyebarkan beberapa ember penuh darah dan potongan daging ikan segar ke dalam laut sebagai umpan untuk memancing hiu-hiu besar agar mendekat ke kapal demi kesenangan para turis. Bau darah segar yang pekat dari umpan kapal ditambah dengan luka-luka berdarah yang dialami oleh Mia dan Sasha selama perjuangan mereka di dalam gua langsung memicu respons predator dari hiu-hiu putih besar yang berada di lautan terbuka. Hiu-hiu ini bukanlah hiu gua yang buta, melainkan hiu putih besar yang memiliki penglihatan sangat tajam, ukuran tubuh yang jauh lebih masif, dan tingkat agresivitas yang berkali-kali lipat lebih menakutkan. Mia dan Sasha berteriak histeris meminta pertolongan ke arah kapal wisata yang berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Namun, musik yang diputar dengan sangat keras di atas dek kapal ditambah dengan keriuhan para turis yang sedang bersenang-senang membuat teriakan minta tolong kedua gadis itu awalnya sama sekali tidak terdengar oleh kru kapal. Mimpi buruk itu kembali berlanjut di permukaan air. Tanpa peringatan, seekor hiu putih besar berukuran raksasa muncul dari bawah dan langsung menggigit tubuh Sasha, menariknya masuk kembali ke dalam air. Melihat saudara tirinya berada di ambang kematian dan akan segera dimakan hidup-hidup, sesuatu di dalam diri Mia seolah-olah pecah. Mia yang dulunya adalah seorang gadis penakut, lemah dan selalu pasrah saat dirundung, kini bertransformasi total menjadi sosok pejuang yang sangat berani. Mengetahui ada sebuah pistol suar darurat di kapal wisata, Mia langsung mengambil tindakan ekstrim. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyelam kembali ke dalam air yang dipenuhi predator. Mia berenang mendekati hiu yang sedang menggigit Sasha dan menembakkan pistol suar tersebut tepat ke arah wajah dan mata sang hiu. Ledakan cahaya dan panas dari suar di dalam air membuat hiu raksasa itu kesakitan dan terpaksa melepaskan cengkeramannya pada tubuh Sasha. Mia dengan cepat memeluk tubuh Sasha yang terluka dan membantunya berenang dengan cepat menuju ke arah tangga darurat kapal wisata, di mana para kru kapal akhirnya mulai menyadari situasi mengerikan yang sedang terjadi di dekat mereka. Namun,
Lautan belum selesai menguji mereka. Saat Sasha berhasil memanjat tangga kapal dan para kru mulai mengulurkan tangan untuk menarik mereka, seekor hiu putih besar lainnya melompat dari dalam air dengan kecepatan tinggi. Hiu itu berhasil menerkam Mia dengan rahangnya yang kuat, menarik tubuh Mia kembali jatuh ke dalam lautan yang bergolak. Di dalam air, dalam sebuah pertarungan, 1 lawan 1 yang sangat intens, dramatis, dan brutal, Mia menolak untuk mati. Mengingat ia masih mengantongi sebuah gigi hiu purba berukuran besar yang diberikan ayahnya sebagai cindera mata dari altar kota kuno Maya, Mia menggunakan benda tajam tersebut sebagai senjata improvisasi terakhirnya. Bebas dari cengkeraman maut untuk kesekian kalinya, Mia berenang ke permukaan dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, di mana para kru kapal dengan sigap langsung memegang tangannya dan menarik tubuhnya naik ke atas dek kapal, menyusul Sasha yang sudah lebih dulu diselamatkan. Kedua gadis itu kini terbaring lemas di atas dek kapal yang keras, dikelilingi oleh para turis dan kru kapal yang panik memberikan pertolongan pertama. Tubuh mereka penuh dengan luka robek, bersimbah darah, dan menderita kelelahan fisik serta mental yang luar biasa ekstrim setelah melewati siksaan bawah air yang seolah tiada akhir. Di bawah sengatan matahari yang hangat dan aman, Mia dan Sasha saling menoleh dan saling menggenggam tangan mereka dengan sangat erat dalam keheningan. Pengalaman traumatis dan mengerikan yang baru saja mereka lalui di kedalaman gua bawah air yang paling gelap tidak hanya menguji batas tertinggi dari kemampuan manusia untuk bertahan hidup, tetapi juga telah menghancurkan dinding pembatas di antara mereka. Tragedi ini telah menempa dan menyatukan mereka sebagai saudara yang sesungguhnya. Sebuah ikatan darah yang kini tidak akan pernah bisa terpisahkan oleh apapun di dunia ini. Pada akhirnya, kisah perjuangan yang sangat intens ini meninggalkan sebuah refleksi yang sangat mendalam tentang esensi dari rasa takut dan keberanian manusia. Seringkali, ketakutan terbesar yang kita hadapi dalam hidup bukanlah berasal dari kegelapan luar yang mengelilingi kita atau dari monster-monster nyata yang mengintai di dalam bayangan, melainkan dari ketidakmampuan kita sendiri untuk menemukan keyakinan dan kekuatan di dalam jiwa kita. Namun, ketika seseorang didesak hingga ke titik nadir, dihadapkan pada situasi yang paling mustahil, mematikan, dan tanpa harapan, sebuah keajaiban seringkali muncul dari dalam diri. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan kekuatan tersembunyi yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Sebuah insting purba yang mampu mengubah kelemahan menjadi perisai baja terkuat dan mengubah seorang korban yang rapuh menjadi seorang pejuang sejati yang mampu menaklukkan predator paling mematikan sekalipun demi bisa bertahan hidup dan melihat cahaya fajar di keesokan hari.